Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 peserta Latsar untuk CPNS Kemendikbudristek perwakilan dari Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Eka Fikrain dan Koemkom dari jurusan Teknik Informatika, dan rekan saya. Saya Syafriani STM Ars, dosen dari jurusan Teknik Arsitektur. Saya Dara Fitriani STMSC, dosen dari Teknik Arsitektur. Nah, kita mau bahas dulu nih soal tugas yang dikasih ke kita soal smart city gitu kan. Nah, teman-teman sekalian sudah tahu tidak sih bagaimana sih pemanfaatan teknologi untuk mencapai sebuah kota yang smart atau smart city? Mungkin ada yang sudah pernah melihat sebelumnya atau ada yang sudah punya pengalaman sebelumnya nih? Iya, kebetulan kemarin kan kuliah di Korea Selatan. Menurut saya kalau smart city itu adalah pemanfaatan kita dalam hal digitalisasi untuk mencapai sebuah kota yang dikatakan smart. Smart sendiri ya kota yang kita bisa kenal dengan kemajuan teknologinya, sehingga kegiatannya lebih efisien, lebih efektif, dan lebih menguntungkan lah kepada masyarakat. Nah, kalau Ririn sendiri sudah pernah nggak menemukan atau pernah melihat gitu bagaimana sih proses pemanfaatan dari ataupun juga penerapan dari sebuah kota yang smart? Ya, kalau dari saya sih sebenarnya belum terlalu mengalami ya. Tapi kalau secara berita saya lihat adalah salah satu kota yang berkembang ya, seperti di Bandung tuh. Kita lihat yang lagi viralnya, mereka tuh ngumpul di taman, tapi mereka membawa laptop atau misalnya di situ mereka berkumpul terus lihat-lihat HP gitu ya, main-main HP. Ternyata tuh di situ pemanfaatan teknologinya itu mereka memberikan layanan internet gratis untuk masyarakat yang ada di situ gitu ya. Jadi masyarakat di situ bisa mengakses internet ya tanpa harus membayar gitu ya. Jadi itu salah satu untuk smart city yang ada di Kota Bandung. Kalau Pak Eka sendiri bagaimana? Oke, kalau saya sendiri sih sebetulnya saya sangat fans ya dari tempatnya Mbak Dara sendiri, yaitu Korea Selatan gitu, karena memang itu merupakan sebuah pemanfaatan teknologi yang sangat baik kalau saya lihat gitu kan. Nah, untuk menariknya ke daerah kita sendiri, utamanya di Gorontalo, sebetulnya di kota Gorontalo itu sudah menerapkan yang namanya juga smart city, tetapi lebih cenderung kepada penggunaan aplikasi-aplikasi dalam hal pengaduan yang difasilitasi oleh masing-masing OPD, sehingga akhirnya mereka pun membuat sebuah pelaporan, dan pelaporan itu yang akan diatasi sama si pemerintahnya sendiri. Nah, Mbak Dara sendiri nih, untuk smart city sendiri ada berapa aspek sih sebetulnya sehingga bisa mencapai smart city itu sendiri? Yang setahu saya ada beberapa aspek. Yang pertama itu kan smart people. Tidak mungkin ada sebuah negara dikatakan menuju ke smart city kalau orang-orangnya sendiri, masyarakatnya sendiri di dalam tidak smart kan, dalam artian mereka mampu untuk mumpuni dalam hal digitalisasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah smart living. Ya, kembali lagi people-nya yang smart, kemudian bagaimana cara mereka hidup di dalam negara tersebut. Jadi smart living. Yang ketiga itu smart mobilisasi. Jadi bagaimana cara masyarakat yang smart tadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang efektif dan efisien. Mungkin dari Bu Ririn ada yang mau ditambahkan? Iya, baik Bu Dara. Tadi kan sudah dijelaskan ya, selain people, living, terus sama mobility itu ternyata ada juga dari segi ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini otomatis dia berkaitan dengan perkembangan pembangunan. Nah, perkembangan pembangunan ini juga berkaitan dengan STM, yaitu penelitian kita gitu. Seperti itu. Nah, kalau berhubungan dengan pembangunan artinya kita juga berhubungan dengan bisnis. Kalau berkaitan dengan bisnis artinya perkembangan startup yang sekarang lagi update ya, di mana-mana gitu ada startup, contohnya kayak Shopee, Tokopedia ya yang sekarang Belanja online. Iya, belanja online yang sekarang memang lagi up to date untuk bisnisnya gitu. Nah, selain ekonomi juga ternyata ada smart environment, itu berkaitan dengan lingkungan ya. Contohnya sekarang kita lagi berada di posisi RTH nih, ruang terbuka hijau kan ya. Jadi itu berkaitan dengan smart lingkungan gitu untuk RTH-nya. Nah, dari kesemuanya itu ada yang terakhir nih, yaitu smart government, di mana keseluruhannya itu juga harus ada dukungan ataupun support dari pemerintah gitu kan, utamanya pemerintah daerah, karena keseluruhannya itu apabila disupport sama pemerintah, insya Allah itu akan berjalan dengan sangat baik seperti itu.
ini kita bicara soal case dari masing-masing yang sudah kita sebutkan tadi gitu. Misalkan dari Budara sendiri ini ya, utamanya sebagai yang pernah kuliah di luar negeri, utamanya di Korea Selatan. Dari beberapa aspek yang disebutkan tadi itu ada nggak sih aspek yang menjadi perhatian ataupun pengen dibahas dari Budara sendiri? Jadi kalau di Korea Selatan ya kita tidak bisa membandingkan ya sebenarnya untuk bagaimana konsep smart city di negara maju dengan konsep smart city di negara berkembang. Tapi kalau di negara maju contohnya di Korea Selatan, kalau kita mau lihat dari aspek smart livingnya, mereka di sana sudah menerapkan yang namanya pembeda dari sampah misalnya yang paling kecil ya. Di sana itu kita tidak bisa serta-merta membuang semua jenis sampah dalam satu tempat ya, walaupun sekarang Indonesia sudah mulai meniru itu ya, tetapi di sana contohnya pernah ya ada teman saya, dia itu kan kalau sampahnya kan ada sampah kuning untuk plastik, kemudian sampah hijau untuk botol, kemudian ada yang sampah biru untuk aluminium atau botol can begitu kan. Nah, ada teman saya yang membuang dalam satu plastik dengan jenis yang berbeda. Besoknya si sampah itu kembali ke depan pintu apartemennya dia. Artinya apa? Kita secara tidak langsung dipaksa untuk smart. Jadi maksudnya sistem dari pemerintah membentuk masyarakatnya berpola pikir smart juga. Jadi saya mengapresiasi itu sih sebenarnya. Oke. Ada contoh Kalau dari Ririn, Nah, di Indonesia seperti halnya Kota Bandung juga sudah menerapkan smart city. Contohnya itu adalah smart mobility, di mana pemerintahnya itu sudah memfasilitasi RTH dan juga pedestrian untuk masyarakatnya berjalan kaki. Sehingga karena fasilitas itu, masyarakat akhirnya memanfaatkan pedestrian yang ada dan mengurangi penggunaan transportasi pribadi. bagus ya. wow, tapi ya teman-teman sekalian ya, hal tersebut sepertinya ini agak sulit untuk diterapkan di provinsi kita, Provinsi Gorontalo. Mengapa? Karena itu kembali lagi kepada habit ataupun kebiasaan ya. Kebanyakan orang Gorontalo itu kalau misalkan mau keluar atau mau keluar dari rumah, belanja atau apapun itu, mereka pinginnya itu pada saat pulang ke rumah itu diantar langsung di depan pintu rumahnya nih. Ya, balik lagi kepada kebiasaan gitu ya, sehingga akhirnya ya ini perlu adanya edukasi juga, sosialisasi, sehingga akhirnya masyarakat akan mulai terbiasa dengan itu. Tapi memang kita butuh waktu yang lama untuk bisa seperti itu ya, merubah perilaku gitu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara banyak hal juga. Nah, kalau misalkan di Provinsi Gorontalo itu sudah menerapkan yang namanya smart government, di mana pemerintahnya pun ini sudah smart dalam hal pemanfaatan aplikasi gitu. Nah, beberapa dinas yang ada di Kota Gorontalo itu sudah menerapkan sebuah aplikasi pengaduan utamanya, sehingga masyarakat itu bisa mengadukan kepada dinas yang bersangkutan terkait permasalahan yang mereka hadapi, sehingga akhirnya dinasnya pun itu bisa langsung melakukan evaluasi kepada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun biasanya akunnya itu secara anonim gitu, sehingga akhirnya data mereka pun atau kerahasiaan datanya itu tersimpan dengan baik, dan juga tidak langsung diketahui nih kita mengomentari ataupun juga mengomentari pemerintah gitu atau instansi tersebut gitu kan. Nah, Budara, selain dari yang sudah kita bahas tadi, masih ada lagi nggak? Ada yang menarik di Korea Selatan untuk yang menuju ke smart city ini. Jadi ada satu pulau buatan di dekat dengan pelabuhan di sana, itu namanya Songdo. Nah, Songdo di Korea Selatan itu sengaja dibangun oleh pemerintah Korea Selatan untuk melihat bagaimana menuju ke smart city tadi. Jadi mereka itu konsepnya membangun sebuah kota baru dari nol. Wow. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi mereka itu punya konsep they have a dream. Jadi mereka punya impian mewujudkan smart city betul-betul dari nol. Jadi lahan lautan yang tadinya tidak ada daratan, mereka reklamasi menggunakan tanah. Kemudian mereka membangun investasi di sana. Mereka merekrut banyak investor mulai dari Amerika, kemudian Inggris dan negara-negara maju lainnya. Kemudian setelah kota itu mulai terbangun sekarang, itu membutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Nah, sekarang beberapa orang sudah dipindahkan ke sana untuk melihat bagaimana caranya membentuk smart city tadi. Nah, ini akan menjadi sebuah percontohan tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga untuk di dunia. Jadi mungkin seperti itu. Tapi termasuk di Indonesia juga sebenarnya.
Jadi sudah banyak sekali ya case positif nih, utamanya untuk menuju dari smart city. Kalau misalkan tadi ada contoh dari Korea Selatan, Indonesia juga sudah mulai menerapkan, bahkan di skala terkecil kita di Provinsi Gorontalo, utamanya Kota Gorontalo pun sudah menerapkan. Tetapi ini kita punya tantangannya nih teman-teman. Pasti untuk mencapai hal tersebut kan ada tantangannya nih ya. Mulai dari misalkan sumber daya manusianya sendiri gitu ya. Kita harus banyak mungkin melakukan studi banding, kita harus banyak membaca jurnal juga yang ada kaitannya seperti itu, sehingga akhirnya bisa mewujudkan kota ataupun juga smart city ini. Ada tambahan lain nggak? Tambah lagi ini kesadaran masyarakat. Betul. Tidak mungkin ada pemerintah yang cerdas, kemudian fasilitas yang baik, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri tidak sadar ya percuma saja kan. Oke, nah tambah lagi satu, yaitu anggaran. Kira-kira pemerintah punya nggak anggaran untuk mewujudkan smart city ini? Betul. Nah, selain anggaran juga mewujudkan ASN yang berakhlak. Nah, salah satu yang berakhlak itu adalah ASN-nya itu harus membiasakan diri dalam menggunakan teknologi, karena pemerintah sekarang sedang membuat peraturan tentang sistem kerja di mana saja, yang biasanya disingkat sebagai WFA. Jadi kita walaupun sedang duduk di sini di taman ini bersantai, kita juga bisa kerja gitu. Jadi pemerintah tuh pemerintah punya tujuan untuk meningkatkan kinerja dan juga target gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi pastinya nih untuk mewujudkan smart city ini pasti banyak sekali tantangan gitu, utamanya juga kita nih sebagai seorang ASN. Ada closing statement dari ketua? Jadi kesimpulannya dari yang kita bahas hari ini adalah bagaimana caranya sebuah negara menuju ke smart city tadi, tidak hanya dari orangnya, people-nya, kemudian yang kedua dari government-nya, kemudian yang ketiga dari environment-nya. Jadi semoga Indonesia bisa berkaca kepada negara maju, negara seperti misalnya Korea Selatan, untuk kita membangun negara lebih baik lagi. Oke. Ya, walaupun prosesnya mungkin agak lama Waktu ya, butuh waktu, tapi setidaknya kita terus bergerak lebih baik lah. Ya, Indonesia pokoknya harus maju. Insya Allah gitu ya. Nah, itu dia tadi ya case kita ya, dari Korea Selatan, terus habis itu dari Indonesia, dan juga dari daerah kita sendiri yaitu Gorontalo. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3 untuk Smart City sendiri gitu ya. Kami ASN bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.